Selamat malam, perkenalkan nama saya Sri Fitrimanggor. Di sini saya akan membahas masalah pada wanita usia subur. Nah, apa aja sih masalah yang bisa terjadi pada wanita usia subur? Di sini kita akan bahas 3 masalah yang bisa terjadi pada wanita usia subur, yaitu yang pertama ada anemia, yang kedua ada obesitas, dan yang ketiga yaitu ada KEK, kekurangan energi kronik. Nah, yang pertama yaitu kita membahas mengenai anemia. Anemia ini merupakan suatu keadaan di mana kadar Hb-nya ini lebih rendah dari nilai normal. Anemia sendiri merupakan masalah gizi yang mempengaruhi jutaan orang di negara-negara berkembang dan juga tetap menjadi tantangan besar bagi kesehatan manusia. Kondisi ini paling sering mempengaruhi baik anak-anak maupun wanita usia subur. Kekurangan zat besi ini merupakan penyebab yang paling umum yang bisa memungkinkan terjadinya anemia. Nah, menurut survei kesehatan rumah tangga SKRT pada tahun 2005 menunjukkan bahwa prevalensi anemia pada ibu hamil yaitu sebesar 50,9%, lalu pada ibu nifas sebesar 45,1%, pada remaja putri usia 10-14 tahun sebesar 57,1%, dan pada WUS atau wanita usia subur pada usia 17-45 tahun ini sebesar 39,5%. Nah, penyebab anemia ini ada 3, yaitu yang pertama pola makan, lalu penghasilan keluarga, dan budaya patriarki. Nah, pola makan ini adalah berbagai macam dan jumlah bahan makan yang dimakan setiap hari oleh seseorang. Dan juga pola makan ini merupakan ciri khas kelompok masyarakat tertentu. Jadi, seseorang dengan pola makan yang buruk itu memungkinkan terjadinya anemia. Lalu yang kedua, penghasilan keluarga. Nah, asupan gizi ini dituntut oleh daya beli keluarga untuk menu makanan sehari-harinya. Jadi, penghasilan keluarga dengan penghasilan yang tinggi memungkinkan keluarga tersebut memakan makanan yang bergizi tinggi. Tetapi untuk keluarga yang berpenghasilan rendah, memungkinkan mereka untuk jarang mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi tinggi sehingga memungkinkan terjadinya anemia. Lalu selanjutnya yaitu budaya patriarki. Nah, anemia pada wanita usia subur ini dapat dicegah dengan melakukan beberapa hal, yaitu dengan mengkonsumsi makanan tinggi zat besi, lalu dengan memenuhi kebutuhan vitamin B12, lalu memenuhi asupan asam folat dan juga vitamin C. Nah, seperti yang kita ketahui, anemia ini kan disebabkan oleh kekurangan zat besi ya, seperti yang tadi awal kita lihat. Jadi, dengan memakan makanan yang bergizi, yang tinggi zat besi, dan juga kaya akan vitamin B12, kaya akan asam folat dan vitamin C, ini bisa mencegah terjadinya anemia pada wanita usia subur. Nah, selanjutnya di sini kita melihat, di sini saya ambil dari data dari salah satu jurnal, di mana di sini terlihat bahwa hasil uji statistik dengan menggunakan uji chi-square ini didapatkan nilai p-value sebesar 0,001, di mana p-value-nya ini kurang dari 0,5, sehingga HA diterima dan HA ditolak. Artinya pada data ini yaitu terdapat hubungan antara pola makan dan juga kejadian anemia pada wanita usia subur. Lalu selanjutnya yaitu di sini ini juga saya ambil dari jurnal yang sama, di mana data ini terlihat data tabulasi silang antara penghasilan keluarga dengan kejadian anemia. Nah, data ini juga menggunakan uji chi-square,
didapatkan hasil uji statistiknya yaitu nilai p-value sebesar 0,016, di mana p-value ini kurang dari 0,05, sehingga HA diterima dan angka 0 ditolak. Nah, artinya yaitu terdapat hubungan antara penghasilan keluarga dengan kejadian anemia pada wanita usia subur. Lalu selanjutnya, di sini juga saya mengambil data dari jurnal yang sama, di mana di sini data tabulasi silang budaya patriarki dengan kejadian anemia. Di sini juga didapatkan dari hasil uji statistik menggunakan uji Chi-square, yaitu nilai p-value sebesar 0,025, di mana p-value-nya itu kurang dari 0,05, sehingga HA diterima dan H0 ditolak. Nah, artinya yaitu terdapat hubungan antara budaya patriarki dan kejadian anemia pada wanita usia subur. Lalu selanjutnya ini kita akan membahas mengenai obesitas. Nah, obesitas sendiri merupakan suatu keadaan ketidakseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar dalam jangka waktu yang lama. Nah, masalah obesitas ini merupakan masalah yang sering terjadi pada wanita usia subur, di mana obesitas yang dialami pada wanita usia subur ini terjadi karena pola makan yang tidak seimbang, sehingga menyebabkan status gizi seseorang itu berlebihan. Nah, angka kejadian obesitas mengalami peningkatan yang dimana data ini dihimpun dari Riskesdas tahun 2018, yaitu pada tahun 2007 sebesar 10,5%, lalu pada tahun 2013 sebesar 14,8%, dan pada tahun 2018 sebesar 21,8%. Nah, obesitas pada wanita usia subur ini dapat dikendalikan dengan melakukan beberapa cara, yaitu dengan menghentikan pertambahan berat badan yang berlangsung, lalu menurunkan berat badan secara bertahap, lalu melanjutkan upaya penurunan berat badan yang sudah tercapai, dan mempertahankan target berat badan yang ada. Jadi, setelah kita menghentikan pertambahan berat badan yang sedang berlangsung, kemudian kita akan menurunkan berat badan secara bertahap. Setelah itu, kita melanjutkan upaya penurunan berat badan yang sudah tercapai. Nah, setelah penurunan berat badan itu sudah tercapai, kita bisa mempertahankan berat badan itu dengan cara memasang target. Nah, lalu selanjutnya kita bisa juga memilih makanan yang low fat dan low kalori. Terus kita bisa juga makan dengan porsi lebih kecil, lalu minum air putih yang banyak, melakukan aktivitas fisik, dan juga jika perokok sebaiknya berhenti merokok. Lalu di sini saya mengambil data juga dari salah satu jurnal, di mana di sini terlihat tabel hubungan olahraga dengan obesitas pada WUS di wilayah kerja Puskesmas Payung Seraki pada tahun 2019. Di sini juga terlihat bahwa p-value yang didapatkan yaitu 0,012, di mana p-value ini kurang dari 0,05. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada hubungan olahraga dengan obesitas pada wanita usia subur. Lalu selanjutnya ada KEK. KEK ini merupakan kekurangan energi kronik, di mana keadaan remaja putri maupun wanita mengalami kekurangan gizi, baik itu kalori dan protein yang berlangsung secara lama. Nah, status gizi untuk menentukan kekurangan energi kronik ini bisa diukur dengan menggunakan indeks massa tubuh atau IMT pada remaja maupun pada wanita usia subur. Lalu berdasarkan data Riskesdas pada tahun 2013, ternyata terjadi peningkatan proporsi wanita usia subur dengan KEK dengan proporsi ibu hamil pada usia 15-19 tahun dengan KEK dari 33,5% pada tahun 2010 meningkat menjadi 38,5% pada tahun 2013. Selain itu, terjadi juga peningkatan pada wanita usia subur usia 15-19 tahun yang tidak hamil dari 30,9% pada tahun 2010 meningkat menjadi 46,6% pada tahun 2013.
Lalu di sini juga saya mengambil dari salah satu jurnal, di mana data ini memperlihatkan tabel hubungan pendapatan keluarga dengan KIK pada ibu hamil di Puskesmas Belimbing Padang. Nah, dari tabel ini juga kita terlihat p-value yang didapatkan yaitu 0,032, di mana p-value-nya itu kurang dari 0,05, sehingga HA diterima dan HA ditolak. Nah, artinya yaitu terdapat hubungan antara pendapatan keluarga dan KIK pada ibu hamil di Puskesmas Belimbing Padang pada tahun 2016. Lalu selanjutnya juga di sini ada data hubungan umur dengan KIK pada ibu hamil di Puskesmas Belimbing Padang, di mana di sini juga didapatkan dari hasil uji statistik menggunakan uji chi-square dengan nilai p-value 0,024, di mana p-value ini juga kurang dari 0,05, sehingga HA diterima dan HA ditolak. Artinya yaitu terdapat hubungan antara umur dengan KIK pada ibu hamil. Lalu selanjutnya juga ada data dari jurnal yang sama, yaitu tabel mengenai hubungan paritas dengan KIK pada ibu hamil di Puskesmas Belimbing Padang. Di sini juga didapatkan dari hasil uji statistik menggunakan uji chi-square, didapatkan nilai p-value sebesar 0,044, di mana p-value-nya ini kurang dari 0,05, sehingga HA diterima dan HA ditolak. Nah, artinya yaitu terdapat hubungan antara paritas dengan KIK pada ibu hamil di Puskesmas Belimbing Padang tahun 2016. Lalu selanjutnya, data selanjutnya yaitu hubungan jarak kehamilan dengan KIK pada ibu hamil di Puskesmas Belimbing Padang, di mana dari tabel ini juga terlihat p-value sebesar 0,044, yaitu p-value-nya itu kurang dari 0,05, sehingga HA diterima dan HA ditolak. Nah, artinya juga yaitu terdapat hubungan antara jarak kehamilan dengan KIK pada ibu hamil di Puskesmas Belimbing Padang pada tahun 2016. Nah, selanjutnya yaitu KIK atau kekurangan energi kronik ini dapat diatasi dengan beberapa hal, yaitu dengan yang pertama yaitu dengan mengubah gaya hidup, lalu dengan menjalani terapi kognitif, lalu yang ketiga menjalani terapi akupuntur. Nah, yang pertama yaitu mengubah gaya hidup. Mengubah gaya hidup di sini yang dimaksud yaitu dengan mengubah asupan makanan, di mana kita harus mengonsumsi makanan yang tinggi gizi, kaya akan gizi, dan juga banyak minum air putih dan tidak mengkonsumsi kafein secara berlebihan. Lalu yang kedua yaitu menjalani terapi perilaku kognitif. Nah, terapi perilaku kognitif ini mampu untuk mengubah pola pikir menjadi lebih positif. Efek di mana keluhan atau gejala yang dialami bisa diatasi. Lalu yang ketiga menjalani terapi akupuntur, di mana terapi akupuntur ini juga bisa mengurangi gejala-gejala kekurangan energi kronik. Bahkan bisa juga mengurangi gejala depresi akibat kekurangan energi kronik. Oke, sekian pemaparan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih dan selamat malam.